Boros Dulur, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarnoputri yang dilanjutkan dengan pertemuan Joko Widodo dengan Puan Maharani memberikan spekulasi tentang capres yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Seperti apa gestur pertemuan Megawati Jokowi dan juga Puan Maharani Jokowi? Kita lihat cuplikannya. Tidak hanya populis, tidak hanya karena modal elektabilitas, tidak hanya karena belusukan saja, tetapi harus ada ideologinya. Nah, Ibu Mega di situ kesulitan menurut saya hari ini mencari dari modal elektabilitas, racikan elektoral. Dia punya modal, tapi punya ideologi, punya platform, punya pikiran konsisten. Nah, itu yang nggak ketemu. Nah, ini menurut saya menjadi kesulitan bagi Ibu Mega untuk mencarikan formula yang tepat untuk menghadapi persoalan ini. Nah, kalau kemudian Bang Rianto bilang tadi bahwa pertanyaan tadi misalnya faksi di partai, apapun yang terjadi, ini kelemahan Pak Jokowi yang saya kritik juga. Kenapa Ibu Mega ngomong di HUT PDIP, Bang Andreas paham betul. Ibu Mega kan ngomong Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa kalau bukan karena kader PDIP. Itu kan soal bagaimana partai di atas presiden. Itu bagaimana partai adalah penentu. Presiden adalah petugas partai, tetapi memang ada kelemahan Pak Jokowi. Endorse-nya terhadap Bu Mega itu kurang. Yang di-endorse itu justru Erick Thohir, ya kemudian Airlangga, kan lucu gitu. Ini yang menurut saya Pak Jokowi juga ada masukan mestinya diberikan lapangan data. Semua calon itu diberikan ruang yang sama. Semuanya di-endorse. Nah, oke, tadi pernah Pak Jokowi jalan dengan Mbak Puan, tapi endorse Pak Jokowi terkait Mbak Puan itu minim sekali. Kurang sekali menurut saya. Itu yang membuat Bu Mega agak marah juga. Artinya ya ini ruangnya geraknya sama dulu. Artinya endorse semuanya. Jangan hanya Ganjar saja, jangan hanya Prabowo saja gitu. Itu menurut saya DNA yang membuat Ibu Mega agak marah juga. Karena bagaimanapun anaknya Pak Jokowi ya Gibran kemudian Bobi itu karena PDIP gitu. Gak bisa enggak. Nah tiba-tiba kok Mbak Puan nggak pernah di-endorse gitu. Nah, jangan lupa dalam hasil temuan Fox Poll Center misalnya menunjukkan seberapa besar preferensi endorse-nya Pak Jokowi berpengaruh terhadap pilihan presiden. Itu Bang Hendra waktu itu saya undang hadir dalam rilis Fox Poll itu tidak main-main. 20% pengaruh endorse Pak Jokowi terhadap preferensi pilihan presiden pemilih di Indonesia. Perilaku voting behavior itu firm gitu. Jadi betapa besarnya pengaruh Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi masih punya tingkat kepuasan yang cukup. Biasanya orang di kutukan periode kedua itu tingkat kepuasan calon presiden itu menurun level confidence-nya, approval rating-nya turun. Tapi ini cukup bagus sampai terjaga sampai sekarang. Tapi kelemahan Pak Jokowi adalah seolah-olah tidak membagi ruang gerak yang sama untuk calon presiden, mengatur napas yang sama, dan mengendorse semua calon presiden potensial. Artinya tidak terlalu Ganjar atau Pak Prabowo. Itu yang menurut saya masukan. Ya, Mas. Di dalam kemenangan calon presiden maupun kepala daerah, yang sangat menentukan itu kan KPI-nya adalah tren pertumbuhan racikan elektoral. Nah, dianggap bagi Pak Jokowi bahwa
tren pertumbuhan elektabilitasnya Mbak Puan itu udah closing. Nah itu yang menurut saya kesimpulan yang sesat dari awal, mazhab Jokowi udah salah. Salah, mestinya itu jangan di closing dulu bahwa ini ada peluang, masih ada peluang, itu harus dibuat lapangan datar. Ya. Tadi juga Anda singgung soal kelemahan daripada kandidat itu adalah tidak munculnya kekuatan ideologis ya. Apakah itu tidak muncul pada Ganjar Pranowo juga kurang ya? Sejauh ini saya nggak lihat distensi kekuatan buat atau tulang punggung ideologi, karena memang calon presiden kita itu muncul karena figur pertama, yang kedua adalah kader. Kalau kader masih oke, karena kader menjadi prioritas, itu masuk di zonasi prioritas pertama bagi partai. Justru ada partai yang menurut saya ketua umumnya bilang bahwa calon presiden kami serahkan kepada panglima tertinggi. Ini lucu lagi. Itu ada partai politik yang saya nggak mau sebut. Ini lucu Anda ya. Bagaimana mungkin ada ketua umum partai sudah menyerahkan lehernya tanpa syarat kayak begitu? Itu lucu menurut saya. Tapi kalau Puan Maharani ideologisnya kuat menurut Anda? Sejauh ini kan beliau punya mentor sendiri, namanya ibunya sendiri, Bu Mega. Tentu beliau punya, misalnya dalam hal pikiran-pikiran beliau tentang demokrasi misalnya. Apakah sekuat Mas Ganjar? Itu juga menjadi pertanyaan. Kalau Mas Ganjar besok itu misalnya posisinya seperti Pak Jokowi gini, berani nggak misalnya posisinya, anggaplah Mas Ganjar seperti Bu Mega, berani nggak dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi selesai, tutup, closing, Anda sudah selesai jadi presiden, sudah ada pergantian kekuasaan secara reguler, berani nggak? Karena itu ideologi. Nah ini yang menurut saya belum tentu semua orang punya kemampuan untuk itu. Dan Pak Bu Mega bisa menghentikan itu. Nah, para konco, para sedulur, apakah memang Puan Maharani akan menjadi orang nomor 2 di Republik ini, alias wakil presiden, atau Ganjar Pranowo? Yang pasti, di kantong Jokowi dan juga Megawati bisa jadi sudah ada satu nama. Cenderung kemarin beberapa kali waktu terdekat Jokowi dekat dengan Prabowo, bahkan tanda-tanda tersebut disebutkan oleh Budi Gunawan. Apakah ini menjadi pertanda Prabowo Ganjar atau Prabowo Puan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2004 mendatang? Kita tunggu saja.